Saat berhubungan dengan manusia, dengan orang tua kita, anak kita, suami, istri, atau sahabat dekat kita, melalui WhatsApp atau ngomong langsung, seringkali kita suka salah paham. Apalagi sama Tuhan yang gak kelihatan. Yesus mengatakan, camkanlah apa yang kamu dengar. Cara kita mendengar itu penting sekali, supaya kita nggak salah paham. Kalau salah paham, pasti tujuannya nggak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada satu perikop yang seringkali disalahpahami, Lukas 14 ayat 25 dan seterusnya, tentang melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Barang siapa tidak membenci orang tuanya, suaminya atau istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, bahkan nyawanya sendiri, tidak layak untuk mengikuti Yesus. Lalu Yesus menjelaskan, seperti halnya orang yang mau membangun rumah, dia pasti harus memperhitungkan berapa biayanya, supaya pembangunan rumah itu sukses, nggak berhenti di tengah jalan karena kekurangan biaya. Itu sangat memalukan. Demikian juga seorang raja yang akan berperang, berapa prajurit yang perlu dipersiapkan supaya bisa menang mengalahkan musuh. Demikian juga para pengikut Yesus, Tuhan memberitahukan kita, ada hal yang perlu kita perhitungkan, yaitu sangkal diri dan pikul salib. Tentu saja para murid pada saat itu, pada masa Yesus, tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena pengajaran Yesus bukan berasal dari dunia ini. Sangat asing buat kita manusia. Ketika saya dulu mendengarkan pengajaran ini, wah, gak enak banget ya ikut Yesus. Harus menyangkal diri, melepaskan kebebasan saya, keinginan saya, apa yang saya sukai, untuk mengikut Yesus, ikut kehendak Tuhan yang gak enak banget. Karena para pemimpin-pemimpin agama yang saya lihat dulu, hidupnya menderita, mukanya gak ada sukacita, kaku, menekankan disiplin. Saya bahkan menghindari ketemu dengan para pemimpin agama ini. Kehidupan kekristenan yang gak menarik. Apakah Yesus juga punya kepribadian yang seperti mereka? Ketika saya belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pribadi Yesus adalah pribadi yang paling berbahagia di dunia ini. Sekalipun keadaan lingkungan pada masa Yesus hidup di zaman yang susah banget, gak seperti zaman kita. Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang. Anak-anak kecil gak akan mau dekat-dekat sama orang yang galak, kaku. Kehadiran Yesus membawa hadirat Allah yang penuh dengan sukacita, damai. Tapi bukan berarti mentoleransi dosa. Yesus menegur dengan sangat keras orang-orang agamawi yang salah memahami Allah. Sangkal diri dan pikul salib. Kalau dulu saya berpikir semua usaha-usaha yang tidak menyenangkan, yang terpaksa saya lakukan demi mengikuti Yesus untuk memperoleh keselamatan, supaya saya layak di hadapannya. Saya tidak mengerti rahasia kerajaan Allah, rahasia kasih karunia Allah, bahwa keselamatan telah saya terima karena apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Karena saya percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Saat ini saya adalah orang benar di hadapan Allah. Dosa saya telah diampuni, dilunasi oleh Yesus. Sehingga saya punya hubungan yang damai dengan Allah. Saya bukan lagi orang berdosa. Saya adalah anaknya. Saya dilahirkan bukan karena usaha saya, seperti saya dilahirkan oleh
orang tua saya, bukan karena saya yang mengusahakan kelahiran saya. Tiba-tiba saya sudah lahir menjadi anak orang tua saya. Dan papa mama saya yang menyediakan semua kebutuhan saya, mendidik saya, sehingga saya menjadi orang yang seperti ini. Demikian juga kelahiran kita sebagai anak Allah. Itu bukan karena kita yang mengusahakannya, tetapi Allah yang mengusahakan itu untuk kita. Implikasi dari menjadi anak Allah adalah memikul salib dan sangkal diri setiap hari selama kita masih ada di dalam dunia ini. Karena kita akan menjadi seperti Yesus yang mengabarkan kebenaran, keselamatan, supaya banyak orang masuk ke dalam kerajaan Allah, diselamatkan seperti kehendak Allah. Saat kita melakukan itu, maka dunia akan membenci kita, akan memfitnah kita, menyingkirkan kita. Tapi kita tidak perlu takut, kata Tuhan Yesus, karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Maut telah dikalahkan, kehidupan telah diberikan, Yesus telah dimuliakan, sehingga Roh Kudus dapat tercurah bagi setiap orang percaya yang menguatkan kita. Anak saya pernah pacaran sama orang Korea waktu SMA. Tapi sekarang sih udah putus ya. Waktu dia pacaran sama orang Korea, ada satu kali di mana dia chattingan sama temen laki-lakinya dia, sesama laki-laki. Dan temennya itu bilang sama dia, gimana tuh pacar lu orang Korea? Pakai bahasa Cina ya, mereka sekolah di China kan. Anak saya jawab, dia tua banget. Maksudnya anak saya dia tua banget itu usianya lebih tua dari usia anak saya. Percakapan yang singkat itu di screenshot dan dikirim oleh teman anak saya ini yang laki-laki ini ke grup internasional, student internasional. Semua orang bisa baca anak saya bilang pacarnya itu tua banget. Tentu saja hal ini bikin salah paham kan. Pacar anak saya ini marah. Marahnya seperti biasa ya cewek. Kalau marah ya diem aja kan. Nggak mau negor, diem aja pokoknya. Sebenarnya sih anak saya bisa aja nggak usah peduli dengan perasaan dia. Kan namanya juga cuman anak-anak ya, masih SMA. Saya juga pernah bilang, nggak salah punya pacar orang Korea. Hati-hati loh, saya bilang. Kosnya besar. Apa tuh mah? Wah, biayanya gede bet. Dia perawatannya mahal. Dia juga kayaknya udah mulai nggak begitu serius lah sama ini cewek. Tapi karena dia ada masalah itu, dan dia cerita akhirnya ke saya, yang saya lakukan adalah, saya katakan kepada anak saya, kamu harus beresin masalah ini. Kamu gak boleh nyakitin orang. Dia merasa sakit, kamu bilang dia tua. Kamu harus jelaskan, apa maksudnya kamu bilang dia tua. Jelasin di grup internasional itu. Dan kamu harus minta maaf dengan perkataan dan ucapan kamu yang bisa bikin orang salah paham. Kamu harus lakukan itu. Mungkin kalau saya nggak kenal Tuhan, saya akan lebih mengasihi anak saya dan udah diemin aja. Itu nggak masalah penting kok, ngapain kamu mikirin dia. Tapi saya tidak melakukan itu karena saya mau melakukan apa yang benar. Tapi nggak semua masalah ya, kita harus begitu. Kita harus lihat keadaan. Kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan akhirnya mereka baikan lagi. Dan dengan temennya yang screenshot itu, Abed marah gak sama dia? Enggak mah, Abed tahu. Abed tahu mah, Abed ngerti. Abed maafin dia kok. Kita bisa belajar untuk mengampuni dan memaafkan. Dan hidup di dalam kebenaran. Saya men-sharingkan ini bukan berarti saya mau menyombongkan diri. Saya minta maaf kalau misalnya ada kesan seperti itu. Tapi tujuan saya adalah untuk kemuliaan Tuhan, kehidupan kekristenan bukanlah menjalani hidup ini bagi Yesus, tetapi tentang Yesus yang menjalani hidupnya melalui kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.